Proses industri yang ada di pabrik itu contohnya ada industri pembuatan asam sulfat, industri pembuatan amonia. Ini merupakan salah satu reaksi kimia. Karena adanya di pabrik berarti merupakan peranan ilmu kimia. Suatu reaksi kimia itu bisa berlangsung secara cepat atau bisa berlangsung secara lambat, bergantung yang kita kehendaki. Kalau misalkan cepat berarti biasanya tuh yang ada di pabrik-pabrik pembuatan asam sulfat, pembuatan amonia. Kita menghendaki dalam waktu yang singkat menghasilkan produk yang lebih banyak. Berarti nanti kan pabriknya lebih untung ya. Ini berarti dikehendaki reaksi yang lebih cepat untuk menghasilkan produk yang lebih tinggi atau besar atau banyak. Kalau reaksi yang lebih lambat, kita kehendaki untuk reaksi pembusukan, misalkan pembusukan makanan. Kalau makanan yang dijual itu kan kita kehendaki supaya tidak cepat basi atau kadaluarsanya itu lebih lama. Atau reaksi perkaratan misalkan pagar besi. Nah, itu kan kita kehendaki supaya berkaratnya itu lebih lama. Dari kedua pemaparan ini sehingga bisa kita simpulkan kalau reaksi itu bisa berlangsung secara cepat, juga bisa berlangsung secara lambat. Inilah bukti kebesaran Tuhan yang harus kita syukuri ya. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai kemolaran dan pengertian laju reaksi. Kemolaran lambangnya adalah M kapital ya, jangan M kecil. Kalau M kecil itu mol. Kalau M kapital ini berarti kemolaran. Apa sih kemolaran itu? Ya. Kemolaran adalah banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Satuannya ini harus liter ya. Rumusnya bisa didefinisikan dengan cara seperti ini. Molar sama dengan mol per liter. Mol sendiri itu bisa dicari dengan rumus gram per AR atau gram per MR. Bisa juga dicari dengan rumus mol sama dengan liter per 22,4. Ini khusus untuk kondisi standar ya, atau STP. Yang ketiga, mol itu bisa dicari dengan rumus jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro 6,02 dikali 10 pangkat 23. Ini rumus mol. Kemudian rumus molar. Molar itu bisa dicari dengan gram per mr kali 1000 per mililiter. MR itu gini ya. Misalkan MR itu berarti total dari AR setiap unsur. Misalkan H2O, ini MR ya, saya jelaskan. Kalau misalkan H2O, berapa sih MR-nya? Kalau H itu sama dengan 1, O itu 16. Berarti hanya ini kan 2 kali ya, artinya 1 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 16 sama dengan 18. Ini bisa dilihat dari SPU. Gram per mr kali 1000 per ml. Yang ketiga, molar sama dengan rho dikali 10 dikali persen. Rho itu adalah massa jenis. Dikali 10 dikali persen. Persennya merupakan kadar suatu larutan tersebut. Kadar ya. Per mr. MR itu seperti yang saya jelaskan tadi. Terus molaritas campuran. Molaritas campuran itu berarti M1 dari larutan yang pertama dikali V1 ditambah M2 kali V2 ditambah Mn, maksudnya larutan yang keberapa gitu, dikali Vn dibagi V total. Kalau misalnya larutannya ada 2 berarti V1 tambah V2 sampai seterusnya. Itu pengertian dari kemolaran. Kemudian untuk
laju reaksi adalah berkurangnya konsentrasi per reaksi. Konsentrasi per reaksi itu berarti dalam satuan molar ya tadi. Molar yang ada 3 rumus itu. Atau bertambahnya konsentrasi hasil reaksi tiap satuan waktu. Satuan waktu itu adalah detik. Ini harus dalam satuan detik ya. Tiap itu artinya per. Berarti kalau misalkan ada reaksi seperti ini, misalkan reaksinya adalah A plus B menghasilkan C plus D. Ini berarti berkurangnya konsentrasi per reaksi. Yang namanya per reaksi itu berarti yang di sebelah kiri ya. Ini adalah per reaksi. Kalau yang sebelah kanan ini merupakan hasil reaksi. Gitu ya. Berarti bisa didefinisikan dengan berkurangnya itu berarti delta perubahannya. Berarti V itu sama dengan perubahan konsentrasi per waktu. Waktu untuk bereaksi ya. Waktu reaksi. Berkurangnya per reaksi atau bertambahnya hasil reaksi tiap satuan waktu. Berarti VA bisa didefinisikan dengan seperti ini ya. VA berarti sama dengan berkurang. Berkurang tuh berarti min. 1 per koefisiennya berarti 1 per A. Konsentrasi berkurang kan berarti delta ya. Konsentrasi A tiap satuan waktu T. Berarti VB sama dengan sama-sama berkurang 1 per B delta konsentrasi B per satuan waktu. Kalau lajunya dari C, berarti plus ya. 1 per C konsentrasi C tiap satuan waktu. VD berarti plus karena di kanan hasil 1 per D konsentrasi D tiap satuan waktu. Begini pengertiannya ya. Atau kalau misalkan mau dibuat grafiknya seperti ini. Sumbu Y-nya sebagai konsentrasi atau molar, sumbu X-nya adalah waktu atau detik. Nah, produknya ini berkurangnya konsentrasi per reaksi ya. Per reaksi itu di sebelah kiri, berarti berkurang. Kalau berkurang berarti grafiknya menurun. Berkurangnya reaktan atau per reaksi dan bertambahnya produk atau hasil reaksi. Berarti grafiknya seperti ini ya.